Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada video di Benteng Akidah ya. Di situ dia menyalahkan Habib Hussein bin Ja'far ketika menjawab pertanyaan anaknya Ahmad Dhani, Dul ya. Abdul Qadir Al-Jilani yang dipanggil Dul itu. Tentang orang yang sholat lalu gempa, goyang-goyang, apakah melanjutkan sholatnya walaupun terancam mati atau dia berhenti dari sholatnya. Si Habib ini menjawab, ya berhenti sholatnya. Daripada mati ya berhenti, toh bisa sholat lagi nanti. Jawaban ini disalahkan. Bahkan dianggap nggak ngerti tentang ilmu gitu oleh Benteng Akidah ini. Saya heran. Saya kira orang yang tidak belajar fikih pun bisa menerima kalau jawaban Habib itu benar. Orang sholat terus gempa, masa iya harus menyelesaikan sholatnya dengan taruhan nyawa? Masa iya Islam se ekstrim itu? Sholat harus terus bertahan, mau taruhan nyawa, itu ajaran dari mana? Saya kira tidak ada seperti itu. Sudah betul jawabannya. Cuman Benteng Akidah kan nanya dasarnya dari mana gitu. Karena kata dia tetap harus lanjutkan sholatnya sebisa mungkin. Walaupun harus bergerak-gerak, harus menghindar, harus... Kenapa? Karena dalam sholat khauf juga ada seperti itu katanya. Nah, sekarang saya jawab. Saya kasih jawaban yang cespleng dulu. Ada orang sholat, terus kebelet. Ini sholat fardu, kebelet. Pengen pipis, atau pengen beol, atau pengen kentut. Kebelet. Kebelet sekali. Dalam Fathul Mu'in, ada satu ibarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudusuha fil fardi la yujawizu qat'ahu. Dan terjadinya hal itu, terjadinya mudafa'atu al-hadas, menahan pipis, menahan beol atau menahan kentut itu tidak menjadikan alasan boleh menghentikan sholat fardu. Jadi hudusuha fil fardi, hal itu kalau terjadi dalam sholat fardu, la yujawizu qat'ahu, tidak membolehkan menghentikan sholat itu. Tapi ini tidak serta-merta dipahami secara mutlak, artinya dalam keadaan apapun, tidak. Oleh pengarang hasyiahnya oleh pengarang hasyiah I'anatul Thalibin diberikan sarah di situ. Apa? Qauluhu wa hudusuha, ini saya baca ya. Qauluhu wa hudusuha fil fardi ay al mudafa'atu. Wa qauluhu fil fardi ay fi asna'i sholati al mafrudati. Jadi maksudnya menahan hadas di dalam sholat fardu gitu ya. Di dalam sholat ini ketika sedang sholat. Wa qauluhu la yujawizu qat'ahu, tidak membolehkan menghentikan sholat itu ay al fardo, yaitu sholat fardo itu tidak boleh dihentikan, harus tetap dilanjutkan. Ay maksudnya fayahrumu atau fayuhromu alaihi, maka diharamkan atasnya dzalika, menghentikan sholat itu. Jadi tetap harus tahan. Kamu kebelet pipis, kebelet kentut, kebelet beol, tahan. Kalau kamu sedang dalam sholat fardu, bukan sholat sunnah ya, sholat fardu. Ada terusannya saudara. Naam, ini namanya jumlah istidrokiyah. Jadi seolah-olah ada pertanyaan, terus dia jawab. Jawabannya adalah inistaddal halu wa khafa dararon yubihu atayammuma. Apabila istadda itu sangat-sangat keadaannya, genting gitu. Wa khafa dararon, dan dia khawatir akan satu musibah, akan satu penyakit, akan satu bahaya untuk dirinya. Yubihu atayammuma bikitmihi, yubihu atayammuma bikitmihi, di mana bahaya itu sudah sampai kepada level membolehkan dia tayamum. Jadi dia takut kalau saya pipis tahan terus ini pipis, tahan terus ini beol, atau tahan terus ini kentut, nanti saya sakit. Di mana sakitnya sakit parah bahasanya. Walaupun dalam fikih sakit parah itu yubihu atayammum bahasanya. Dengan sakit di mana kamu sudah boleh tayamum karena sakit itu. Artinya sudah tidak bisa nyentuh air lagi. Sakitnya sudah level parah lah gitu. Bukan sakit biasa di mana setelah sakit kamu masih bisa wudhu pakai air. Artinya sakit parah lah. Ini bahasa fikihnya yubihu tayammum itu batasan sakit parah gitu. Bikin mihi dengan menyimpannya, dengan menahannya itu. Ila tamami sholati, sampai selesainya sholat. Falahu al-qat'u, maka dia boleh berhenti dari sholatnya. Bahkan qad yajibu, wajib. Berhenti itu wajib. Sekarang mari kita pakai logika ini. Orang sholat nahan pipis saja, kalau sekiranya ditahan terus nanti akan jatuh sakit. Sudah boleh, bahkan wajib berhenti sholat. Apalagi ini gempa, bukan lagi khawatir, Pak. Di depan mata itu ada
atap mau nimpa kita, kita tetap mau bertahan, itu bukan paham fikih, itu konyol. Menyelamatkan dirinya bagaimana? Ya lari, putus sholatnya, setelah itu sholat lagi. Saya ngomong ada dasarnya, sholat lagi ada dasarnya, bukan melanjutkan sholat. Dalam fikih itu ada namanya istinaf, istinafus sholat, yaitu sholat ulang, sholatun jadidatun. Itu ada di redaksi fikih. Kapan kita berhenti sholat lalu melanjutkan, kapan kita berhenti sholat lalu memulai yang baru. Ini berhenti sholat dan memulai yang baru, bukan melanjutkan. Jadi sudah terjawab dulu bahwasanya jangankan gempa, jangankan nyata-nyata ancamannya, khawatir saja. Khofa itu khawatir, tidak terjadi. Kalau saya tahan terus ini, nanti saya sakit. Dimana sakitnya parah, ya berhenti sholatnya. Satu keadaan. Keadaan yang lain ini yang lebih pas. Jangankan sudah sholat ya. Kamu mau sholat, terus kebelet pipis, kebelet beol. Kamu wudhu bisa, tapi masih pengen beol atau pengen pipis atau pengen kentut, kamu tahan. Karena waktunya sempit. Artinya kalau misalnya kamu tidak langsung sholat, kamu berhenti dulu, kamu kentut dulu, atau kamu pipis dulu, atau kamu beol dulu, nanti waktunya hilang, maka kamu nanti sholatnya terlewat gitu. Sekali lagi kata Fathul Mu'innya itu, ya tidak boleh kamu itu faragha nafsahu. Tidak boleh kamu itu sholat dulu, melaksanakan itu dulu. Kamu harus langsung sholat. Tetapi sekali lagi di sini dijelaskan bahwasanya itu mahallul hurmati. Dimaksud dengan haramnya kamu tidak boleh pipis dulu, tidak boleh kentut dulu, tidak boleh BAB dulu, tapi harus langsung sholat. Ketika aman dari khawatir ditimpa sakit yang tadi. Kalau tetap khawatir, maka ya sudah, nggak usah sholat dulu. Tinggalkan dulu sholatnya. Walaupun waktunya mepet, walaupun ancamannya khawatir nanti kamu terlewat waktunya, nggak apa-apa. Sholat nanti. Nahan beol itu kan bisa jadi sakit. Nahan pipis juga bisa jadi sakit, kencing batu. Agama Islam ini agama yang mudah. Hukukullahi fiha al-musamahah. Itu dalam bahasa kitabnya Wahbah Zuhaili. Hak-hak Allah itu, ibadah kita kepada Allah itu di situ banyak tolerir, banyak toleransi. Al-musamahah itu banyak kemudahan gitu. Kenapa harus kita paksa sulit gitu? Sholat kalau belum bisa, ada hal yang urgent di mana itu ancamannya berat, ya kita tinggalkan. Tapi walaupun ada batasan-batasannya, misalnya sholat, terus ada orang mau mencuri, kamu boleh tinggalkan sholat selama yang akan dicuri itu 1 dirham. Berarti kan ada, ya, kalau yang terancam dicuri cuma sendal butut, ya enggak, mobil mau dicuri, motor mau dicuri. Atau ada orang mau tenggelam, ada orang buta jalan mau nabrak, mau jatuh di sumur. Itu hal-hal yang membolehkan kamu berhenti sholat. Itu namanya darurat. Ad-daruratu allati tubihu qat'a as-sholati. Atau mata yajuzu qat'us sholati, kapan boleh menghentikan sholat? Maka ada jawabannya darurat itu ya. Islam ini simpel aja mah, nggak serumit yang dibayangkan kita harus rela mati demi bisa sholat. Nggak ada begitu ya. Sudah benar apa yang dijawabkan oleh Habib itu. Kalau kamu mati malah nggak bisa sholat lagi. Tapi kalau kamu menyelamatkan diri, kan masih ada kamu sholat di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Selalu seperti itu ya. Jadi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu nyaring ya, karena saya nggak pakai mic ya. Biar agak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.